Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sopan Santun dalam Bermajelis. Kami di sini beranggotakan yang pertama saya Sinta Maharani, yang kedua Anissa Silviana, dan yang terakhir Muhammad Fahriansyah Abiseka Bagowi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya Sinta Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bermajelis. Secara bahasa, kata adabul majelis diambil dari dua kata berbahasa Arab yang berbunyi aduba adaban, yang artinya sopan atau berbudi luhur. Kata kedua yaitu majelis, yang mengandung makna suatu perkumpulan dari suatu kaum yang dikhususkan sebagai tempat berbagai kegiatan positif untuk mencari ilmu atau bersosialisasi. Adabul majelis dalam Islam itu perlu diterapkan dalam bersosialisasi. Tindakan yang dapat dilakukan dalam mengedukasi seseorang dapat berupa pembiasaan mengucapkan salam sebelum dan sesudah bermajelis, meminta izin jika ingin meninggalkan majelis, duduk dengan posisi tenang, nyaman, dan sopan, selalu memperhatikan pembicara di depan dengan seksama, tidak bermain sesuka hati, tidak boleh tidur dalam bermajelis, dan tertib. Adapun tempat perkumpulan yang sering sekali digunakan untuk bermajelis kaum muslimin atau dalam artian pengajian dalam bermajelis ialah yang pertama aula, yang kedua auditorium, yang ketiga kelas, yang keempat gedung, yang kelima kantor, dan masih banyak lagi tempat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Istilah adabul majelis berarti suatu tindakan positif yang dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi syarat adab yang baik saat sedang berkumpul atau ikut duduk di dalamnya dengan berbagai kalangan di suatu acara tertentu. Dalam pengertian sederhana, pengajian seringkali diartikan sebagai suatu kegiatan terstruktur yang secara khusus menyampaikan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman para jamaahnya terhadap ajaran Islam, baik melalui ceramah, tanya jawab, atau simulasi. Pengertian lain mengenai pengajian ini, bahwa suatu kegiatan dapat disebut sebagai pengajian bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara berkala atau teratur. Yang kedua, materi yang disampaikan adalah ajaran Islam. Yang ketiga, menggunakan metode ceramah, tanya jawab, atau simulasi. Yang kelima, terdapat figur-figur ustadz yang menjadi pembina, dan yang terakhir, memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman untuk para jamaahnya. Majelis taklim dapat diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam dalam perkembangannya tidak lagi terbatas sebagai tempat pengajaran saja, tetapi telah menjadi lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahriansyah Abiseka Bagowi dengan NIM 2020-1019 akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang poin B adalah sejarah majelis taklim. Dalam sejarah awal perkembangan Islam, pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah yang sesat yang dianut oleh kelompok Quraisy dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Pada masa Islam di Mekah, Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan pada era Madinah, Islam mulai diajarkan secara terbuka dan diselenggarakan di masjid-masjid. Hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu mendakwahkan ajaran-ajaran Islam baik di era Mekah maupun Madinah adalah cikal bakal berkembangnya majelis taklim yang dikenal saat ini.
Di awal masuknya Islam ke Indonesia, Majelis Taklim merupakan sarana yang paling efektif untuk memperkenalkan sekaligus mensyiarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Dengan berbagai kreasi dan metode, Majelis Taklim menjadi ajang berkumpulnya orang-orang yang berminat mendalami agama Islam dan menjadi sarana berkomunikasi antar sesama umat. Bahkan berawal dari Majelis Taklim inilah kemudian muncul metode pengajaran yang lebih teratur, terencana, dan berkesinambungan seperti pondok pesantren dan madrasah. Meski telah melalui beberapa fase perubahan zaman, eksistensi Majelis Taklim cukup kuat dengan tetap memelihara pola dan tradisi yang baik sehingga mampu bertahan di tengah kompetensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat formal. Bedanya, kalau dulu Majelis Taklim hanya sebatas tempat pengajian yang dikelola secara individu oleh kiai yang sekaligus merangkap sebagai pengajar, maka dalam perkembangan selanjutnya Majelis Taklim telah menjelma atau berubah menjadi lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pengajaran-pengajian agama Islam dan dikelola dengan cukup baik oleh individu atau perorangan, kelompok maupun lembaga atau organisasi. Dalam prakteknya, Majelis Taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Majelis Taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan, atau strata sosial, dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, sore, ataupun malam hari. Tempat pengajarannya dapat dilakukan di rumah, masjid, musola, gedung, aula, lapangan, kantor, dan sebagainya. Untuk poin ketiga atau poin C, yaitu fungsi Majelis Taklim. Yang pertama, sebagai lembaga pendidikan non-formal Islam berupa pengajian. Dan yang kedua, sebagai majelis pemakmuran rumah ibadah. Dan yang ketiga, sebagai majelis pembinaan akidah, ibadah, dan akhlak. Yang selanjutnya adalah sebagai tempat peningkatan wawasan perjuangan Islam. Yang kelima adalah sebagai organisasi untuk meningkatkan pengelolaan amaliyah berupa zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, Majelis Taklim harus menjalankan fungsinya dalam pembinaan aktivitas keagamaan, di mana aktivitas keagamaan tersebut meliputi yang pertama, menjalankan amal ibadah secara rutin dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat, zikir, doa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan amal ibadah sosial seperti menyantuni anak yatim, berderma kepada fakir dan miskin, membayar zakat, infak, membantu sesama, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu mengamalkan sifat-sifat utama atau akhlakul karimah seperti jujur, adil, menghormati orang lain, sopan santun, berbuat baik kepada tetangga, menjaga ketentraman keluarga, bekerja keras, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Dari sini jelas bahwa umat Islam yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam harus memberikan pembinaan keagamaan kepada umat Islam lainnya
seperti melalui pengajian. Pengajian dapat diselenggarakan di masjid, langgar atau surau, ruangan sekolah, rumah pribadi, atau tempat yang lain yang memungkinkan untuk diselenggarakannya pengajian. Sedangkan materi yang diajarkan dalam kegiatan pengajian di majelis taklim adalah Al-Quran, hadis, akidah, syariah, akhlak keorganisasian, dan diskusi masalah agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Silviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Silviana dengan NIM 20201022 akan menjelaskan tentang tujuan majelis taklim dan pengamalan adab murid dalam bermajelis. Yaitu tujuan majelis taklim yang pertama sebagai tempat belajar mengajar, yang kedua sebagai lembaga pendidikan keterampilan, yang ketiga sebagai forum aktivitas dan kreativitas, yang keempat sebagai pusat bimbingan dan pengembangan, yang kelima sebagai jaringan komunikasi dan persahabatan. Yang selanjutnya, pengamalan adab murid dalam bermajelis, yaitu yang pertama disiplin pada waktu belajar. Maksudnya yaitu bahwa hampir semua murid tidak ada yang mendapatkan hukuman, karena terlambat saja hukumannya akan disuruh berdiri di depan kelas sehingga bisa dipastikan mereka disiplin dalam waktu belajar. Yang kedua yaitu berpakaian rapi dan menutup kepala. Para murid selalu memakai pakaian yang sopan meskipun tidak ada seragam saat mengaji. Yang dilarang adalah menggunakan baju kaos pada saat belajar bagi murid laki-laki dan memakai jilbab berukuran kecil bagi murid perempuan. Yang ketiga, membaca doa pada saat keluar mau belajar. Adab ini tidak ada yang melakukannya karena menurut mereka akan membacanya nanti pada saat mulai belajar dan bersolawat pada saat berakhir pengajian. Yang keempat yaitu duduk menghadap kiblat. Maksudnya adab ini semua murid setuju, namun kadang tidak bisa dilakukan karena faktor posisi balai atau lokal yang tidak mengizinkan. Yang kelima yaitu belajar dalam keadaan suci. Adab ini bisa memastikan hampir semuanya mengamalkannya karena jadwal pengajian setelah sholat isya berjamaah. Namun juga tidak menutup kemungkinan ada santri yang telah batal wudunya, kecuali bagi para murid yang perempuan sedang tidak suci. Yang terakhir yaitu bertakwa dan beramal dengan ilmu. Maksudnya adalah adab ini tidak bisa diukur dalam keseharian secara keseluruhan, namun dalam pelaksanaan ibadah mahdah seperti 5 waktu mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.